Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Saputra. Saya dari Lokal 5 PP1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa-apa saja bentuk dari metode analisis sumber masalah dalam mata kuliah pengambilan keputusan. Adapun bentuknya yakni fishbone analysis, yakni suatu metode sederhana yang dapat dipergunakan untuk menelusuri penyebab suatu permasalahan yang terjadi, yang mana itu melibatkan partisipasi semua orang, yang berdasarkan atas prinsip bahwasannya pemikiran yang bersumber dari orang banyak lebih baik dari satu orang. Fishbone analysis itu juga dinamakan dengan diagram tulang ikan, karena bentuk dari diagram ini sendiri itu seperti tulang ikan dengan permasalahan sebagai kepalanya, dan penyebabnya digambarkan sebagai duri-durinya. Metode ini ditemukan oleh ilmuwan dari Jepang yang bernama Kaori Ishikawa. Beliau yang menciptakan suatu bentuk metode fishbone. Fishbone analysis dapat berfungsi sebagai catatan penelitian, yakni seperti ketika setiap kemungkinan yang kita temukan sebagai penyebab terjadinya permasalahan akan dituliskan di salah satu duri-durinya. Lalu dengan demikian fishbone ini tergantung dari penguasaan, wawasan, pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi sebaiknya diagram tulang ikan ini diletakkan pada lokasi yang mudah terlihat bagi semua orang, sehingga semua orang dapat berpartisipasi. Adapun kategori penyebabnya itu yang pertama tergantung dimensi mana yang akan dipakai. Lalu ada tergantung bagaimana permasalahan yang dikaji. Dan juga biasanya mengacu dari teori. Di samping itu masing-masing penggolongan bisa di breakdown lagi ke dalam diagram tulang ikan tersebut, di mana hal ini menjadi permasalahan adalah kelompok-kelompok tersebut. Adapun contoh kategori penyebab yakni kategori yang berhubungan dengan tujuan, yang berhubungan dengan kepemimpinan, yang berhubungan dengan reward serta mekanisme pembantu, dan juga sikap terhadap perubahan. Itulah contoh dari kategori penyebab masalah. Adapun langkah penyusunan diagram fishbone ini yaitu yang pertama menggambarkan sebuah kotak pada ujung kanan tengah. Di dalam kotak dituliskan masalah yang ingin diatasi. Lalu menggambarkan sebuah panah horizontal yang menunjukkan pada kotak tersebut. Lalu menuliskan nama kategori penyebab di atas dan di bawah garis horizontal tersebut. Dibayangkan ini sebagai duri utama dari tulang ikan sebagai permasalahannya. Lalu menggambarkan rincian data penyebab dari setiap kategori. Dibayangkan ini sebagai duri-duri kecil dari tulang ikan sebagai masalahnya. Lalu ada cara lain yang cukup sering digunakan untuk memulai menyusun diagram tulang, yaitu dengan bertanya berulang kali, mengapa hal ini terjadi? Berikutnya adalah stream analysis, yang mana ini berhubungan dengan satu, identifikasi masalah pada masing-masing dimensi. Yang kedua, identifikasi hubungan masing-masing masalah yang ada, yang mana menanyakan tentang kotak yang dituju anak panah sebagai symptoms. Lalu kotak yang menjadi awal banyak anak panah adalah core problems,
Nah, core problem adalah isu strategis yang perlu jadi fokus perhatian. Selanjutnya adalah analisis hasil, yakni berkenaan dengan capaian akhir yang mana adanya kesepakatan atas sebab-sebab yang paling utama dan yang paling mungkin terjadi. Lalu menanyakan mengapa hal tersebut adalah sebab yang paling mungkin terjadi. Jadi, jika sudah tidak dapat menjawab lagi, maka itulah sebab pokok yang mungkin dapat mengakibatkan permasalahan itu terjadi. Adapun definisinya menurut Miller, yakni pendekatan yang membantu merinci suatu masalah ke dalam komponen-komponen penyebab utama dalam rangka menciptakan rencana kerja. Lalu diagram pohon ini dirancang khusus untuk mengurutkan hubungan sebab dan akibat. Lalu model pohon masalah ini tentunya dapat diterapkan jika mana sudah dilakukan identifikasi terlebih dahulu dan penentu prioritas masalah. Di dalam pohon masalah ini terdapat 3 bagian, yakni adanya batang, akar, dan juga cabang, yang sebagaimana gambaran pohon itu sendiri. Nah, batang pohon ini menggambarkan masalah utamanya. Lalu akar merupakan penyebab masalahnya. Sedangkan untuk cabang pohon mewakili impact atau dampaknya. Ada beberapa langkah dalam menganalisis pohon masalah. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah utamanya. Yang kedua, menganalisa akibat atau pengaruh adanya masalah utama yang menjadi tolak ukur dirumusnya pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga, menganalisa penyebab munculnya masalah utama tersebut. Yang keempat, menganalisa lebih lanjut tentang penyebab dari masalah tersebut. Sehingga hal tersebut dilakukan sedemikian rupa dan juga berkelanjutan. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi metode analisa sumber masalah pada mata kuliah pengambilan keputusan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.